Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menawali khutbah di siang hari ini, patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bunala ini dalam rangka beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Desember, keluar dari bulan November menuju bulan Desember, yang sebentar lagi tahun baru. Tidak lama lagi akan puasa. Jadi banyak agenda-agenda yang perlu kita perhatikan, terutama di tahun baru ini. Tuntutan-tuntutan untuk toleransi itu sangat tinggi ya. Belum lagi kita evaluasi diri kita tahun 2024 ini kayak apa, kemudian kita evaluasi, kemudian tahun 2025 ini kita perbarui. Oleh karena itu juga kita melihat, juga kemarin kita melakukan pilkada. Harapannya kita evaluasi, apakah benar pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah SWT. Nah, ini yang bisa menjawab semua adalah Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam harus bangga dengan Quran, harus bangga dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, karena di dalam Islam ini mengatur semua hajat kebutuhan manusia. Bahkan Allah berfirman dalam Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, kitab Allah itu adalah petunjuknya orang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang iman takwa, maka rujukan kita dalam kehidupan itu tolak ukurnya ya Quran. Ditambah lagi oleh Rasulullah, sebagaimana apa yang disabdakan oleh beliau, taraktu fikum amro ini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul yang sekarang dalam bentuk hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua ini itu diharapkan kita menjadikan pedoman hidup kita.
Termasuk kalau kita sekarang ini sedang dirundung oleh hal-hal yang tidak enak. Juga kadang-kadang ada yang mendapatkan nasib yang baik. Itu semua sebenarnya ujian. Ujiannya bentuknya macam-macam, bisa ketakutan, bisa kelaparan, bisa kekurangan jiwa, bisa kekurangan harta. Diberitahu oleh Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i minal wali wal anfusna. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya. Ini Quran memberitahu. Bahkan dalam Quran lebih khusus lagi disebutkan akasiban nasu ayutroku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman padahal belum diuji? Artinya bahwa orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Lah ujian-ujian ini akan membuktikan kepada kita betul-betul iman atau tidak. Perlu diuji. Nah, termasuk juga pilihan-pilihan kita kemarin. Kalau pilihan kita itu pas, alhamdulillah. Kalau tidak pas, kita istighfar. Karena Allah di dalam masalah memilih pemimpin itu ternyata diajarkan. Yang harus dipilih bukan masalah perempuan atau laki-laki. Yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Yang tidak boleh dipilih adalah orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dan orang yang lebih mengutamakan kekafiran dibandingkan dengan keimanan, walaupun itu bapak kita atau saudara-saudara kita. Di dalam firman-Nya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lattattakhidhu, jangan kamu jadikan pemimpin bapak-bapakmu, wa banakum wa ikhwanakum auliya inistahabul kufra alal iman. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Walaupun itu bapak kandung kita, walaupun itu bapak partai kita, walaupun bapak siapa kita. Kalau mereka lebih menggunakan kekafiran dibandingkan keimanan, haram untuk dipilih. Ini salah satu. Masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang terkait dengan memilih pemimpin ini, beberapa ayat yang semua intinya adalah yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Nah, siapa orang beriman itu? Orang beriman menurut konsep Rasulullah itu ada 3 tandanya. Al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bi qalbi, dibenarkan oleh hati, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. 3 unsur ini iman. Jadi kalau kita melihat seseorang bisa, kalau kita memiliki ilmu seperti ini, kalau mereka hanya mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat saja, tidak melakukan aktivitas syariat di dalam Islam, itu sama dengan kebatinan. Nah, Islam tidak seperti itu. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Makanya ketika kita hanya mengaku saja, tidak melakukan aktivitas syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah, maka kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa Allah katakan mereka tidak beriman? Karena hanya pengakuan saja, bukti tidak ada. Lain yang harus dipilih. Maka di antara pemimpin-pemimpin itu bisa kita lihat
Bagaimana aktivitas keagamaan? Kalau tidak masuk kriteria ya tidak usah dipilih. Kalau dipilih malah dosa. Ya, dikasih uang atau tidak dikasih uang, kalau tidak masuk nominasinya yang ditentukan oleh Allah, tidak boleh. Nah ini koreksi kita. Kalau kemarin cocok, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, kita istighfar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah dengan masuknya bulan Desember itu sebenarnya sebentar lagi kita juga akan masuk tahun baru. Biasa digandengkan dengan Natal dan tahun baru. Natal ini tuntutannya biasanya umat Islam itu dituntut supaya toleransi. Jadi sepertinya umat Islam itu tidak bisa toleransi. Padahal sebenarnya umat Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Karena ajaran Islam itu ajarannya toleransi. Satu contoh, ketika Allah mengharamkan 4 makanan, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu haram. Tetapi ketika dalam kondisi terpaksa memakan yang dilarang oleh Allah tadi, boleh. Ini menunjukkan apa? Toleransi dalam hukum. Nah ini ajaran Islam. Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam, tapi mengajak. Kalau mereka tidak mau, tidak masalah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi. Ketika kita sholat harus berdiri, kemudian kita sakit, tidak mampu, harus duduk, boleh. Dengan duduk tidak bisa, dengan berbaring boleh. Ini menunjukkan toleransi. Jadi banyak sekali toleransi di dalam Islam itu. Maka saya katakan Islam tidak perlu diajari toleransi. Ajaran Islam sudah toleransi. Lah bagaimana kita toleransi dengan non muslim? Apakah boleh? Kita mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini toleransi. Maka ketika orang bilang nanti kalau umat Islam berkuasa lalu bagaimana dengan agama-agama lain? Jelas orang itu tidak mengerti agama. Karena ajaran Islam sudah memberikan peluang boleh berlaku adil. Yang tidak boleh itu innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum. Mama yatawallahum faulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan mereka itu sebagai teman setia adalah orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan mereka membantu dalam pengusiran kamu. Mama yatawallahum, barang siapa condong kepada orang-orang kafir yang memerangi kita itu, faulaika humud dzalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah jawaban-jawaban ketika orang menuntut umat Islam. Sepertinya umat Islam itu tidak bisa toleransi, sangat toleransi. Nah sekarang diputar balik seperti itu. Nah ini dari toleransi yang dipahami oleh mereka itu sudah berkembang luar biasa, akhirnya bisa merusak akidah. Salah satu contoh adalah uluk salam. Uluk salam itu adalah hasil produksi karena toleransi, saling menghormati. Kalau saya bilang toleransi itu bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Kalau toleransi bisa nanti ke gereja ikut ke gereja, ritual ikut ritual. Tapi kalau tidak saling mengganggu itu lebih tepat, karena ajaran Islam yang seperti itu yang khususnya terkait dengan masalah ubudiyah jangan diubah-ubah. Itu toleransi. Kemudian yang terakhir adalah
masalah tahun 2025 ini adalah sebenarnya hakikatnya umur kita ini tidak semakin bertambah tetapi semakin berkurang. Karena jatah umur sudah ditentukan oleh Allah, semakin lama semakin dekat dengan kematian. Kalau Januari besok tahun 2005 artinya umur kita berkurang. Jumlahnya memang banyak, tapi akhirnya lebih dekat kepada kematian. Lah kalau sudah mati ini yang harus kita ketahui adalah orang itu bisa menyesal. Baik orang itu orang baik ataupun orang tidak baik. Kalau orang tidak baik menyesal juga, bisa gambarkan dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah seorang dari kamu kedatangan mati. Berarti diperingatkan oleh Allah ketika kita masih hidup diperintahkan untuk sedekah. Kelihatannya sedekah remeh, tapi dampaknya luar biasa. Nah setelah mati menyesal, kenapa dulu nggak sedekah? Karena tahu bayaran yang harus diterima itu seperti apa, menyesal, sehingga dia protes kepada Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Tuhan, kenapa hendak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan kemudian aku menjadi orang yang soleh. Menyesal. Tapi apa jawab Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Maka akhirnya di situ. Tahun baru akhirnya kita semakin dekat dengan kematian. Karena semakin berkurang karena ketetapan kematian itu sudah ada batasannya. Kalau sudah ditetapkan tidak bisa dimundurkan. Oleh karena itu mensikapi tahun baru ini kita paling tidak lebih banyak memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, karena kematian itu datangnya tidak disangka-sangka. Sebabnya bermacam-macam, tapi tetap kematian itu pada hari itu kalau ditakdirkan mati pasti akan mati. Sehingga ada dalam Quran itu diceritakan ketika orang munafik itu berperang yang bersama dengan Rasulullah memerangi orang kafir, kemudian banyak kematian, ini takut, orang-orang munafik takut sehingga dia lari ke rumah bersembunyi. Lalu diturunkan oleh Allah ayatnya, walaupun kuntum fi buyutikum, walaupun kamu berada di rumah-rumahmu, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar pada tempat pembunuhan. Ini karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, makanya kita dalam menyikapi tahun baru itu paling tidak kita memperbaiki diri kita. Kemudian terkait dengan toleransi, bahwa Islam tidak perlu diajari toleransi. Terkait dengan pilkada, pilihan kita adalah orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan renungan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.